Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihandi Pratama dengan NIM 24 11 12 0034 dengan ini mengikuti ujian tengah semester PIKI. Untuk soal pertama adalah jelaskan apa yang Anda ketahui tentang tararah dalam PIKI. Tararah dalam PIKI dalam konteks PIKI mengacu pada kesucian atau kebersihan. Konsep ini berkaitan dengan kepentingnya menjaga kebersihan diri dan tubuh dari hadas dan najis agar bisa melaksanakan ibadah dengan sah, terutama ibadah sholat. Tararah mencakup berbagai praktik seperti wudhu, mandi wajib atau janabah, tayamum, serta pembersihan dari najis. Soal nomor 2. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang wudhu dan tayamum. Wudhu adalah tindakan membersihkan beberapa anggota tubuh tertentu dengan air suci dan mensucikan. Wudhu diwajibkan sebelum sholat atau menyentuh mushaf Al-Quran. Urutan wudhu meliputi mencuci muka, mencuci tangan, hingga siku, mengusap sebagian kepala, dan mencuci kaki hingga mata kaki. Tayamum adalah pengganti wudhu yang dilakukan ketika tidak ada air atau ketika menggunakan air bisa berbahaya, misalnya karena sakit. Tayamum dilakukan dengan menyentuh permukaan tanah yang suci, kemudian mengusapkannya ke wajah dan tangannya hingga pergelangannya. Soal nomor 3. Air yang telah digunakan untuk berwudu maupun mandi junub disebut, dan jelaskan maksudnya. Air yang telah digunakan untuk berwudu atau mandi junub disebut air mustakmal. Maksudnya, air ini adalah air yang telah dipakai untuk menghilangkan hadas dan lagi dapat digunakan untuk bersuci. Air ini tetap suci, tapi tidak mencucikan. Soal nomor 4. Berapakah jumlah air 2 kula dalam liter? Dan apa yang bisa Anda jelaskan tentang 2 air kula tersebut? Jumlah air kula adalah jumlah air 2 kula dalam liter diperkirakan sekitar 216 liter. Air kula adalah batas minimal air dalam PIKI untuk menentukan apakah air tersebut dapat dianggap suci dan mensucikan meskipun terkena najis. Jika volume air mencapai 2 kula atau lebih, maka air tersebut tidak terpengaruh oleh najis kecil dan tetap suci selama sifat-sifatnya seperti warna, bau, dan rasa tidak berubah. Soal nomor 5. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang istinja, dan apakah seorang muslim boleh beristinja dan apa saja. Istinja adalah tindakan membersihkan kemaluan setelah buang air kecil atau besar. Apakah seorang muslim boleh beristinja? Seorang muslim boleh beristinja dengan air atau benda-benda suci dan dapat menghilangkan najis seperti bau, batu, atau tisu. Penggunaan air tetap dianjurkan karena lebih efektif membersihkan najis secara sempurna. Soal nomor 6. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang mandi janabah atau junub.
Mandi janabah atau junub adalah mandi janabah atau junub adalah mandi wajib yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar setelah melakukan hubungan suami istri, keluarnya mani, atau selesai haid atau nifas. Mandi ini dilakukan dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari membasuh seluruh anggota tubuh hingga membersihkan area tersembunyi seperti ketiak dan sela-sela jari. Soal nomor 7. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat wajib 5 waktu yang harus dilaksanakan oleh bukan harus tapi wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Sholat ini terdiri dari sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Sholat fardu adalah salah satu rukun Islam yang harus dijalankan dan merupakan bentuk ibadah utama dalam Islam. Soal nomor 8. Jelaskan apa itu rukun qouli dan sebutkan. Rukun qouli adalah bagian dari rukun sholat yang berupa ucapan atau bacaan. Ada beberapa contoh rukun qouli dalam sholat, meliputi takbiratul ihram, membaca al-fatihah, tasyahud akhir, dan sholawat pada Nabi di tasyahud akhir, sholawat pada Nabi di saat tasyahud akhir, dan salam untuk penutup sholat. Soal nomor 9. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sholat kasar dan jamak. Sholat kasar adalah sholat yang diringkas jumlah rakaatnya menjadi setengah. Misalnya sholat zuhur, asar, dan isya yang biasanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hal ini dilakukan ketika dalam perjalanan jauh safar dengan syarat tertentu. Sholat jamak adalah penggabungan 2 sholat fardu dalam satu waktu, seperti menjamak sholat zuhur dengan asyar atau maghrib dengan isya. Jamak terbagi menjadi 2, yaitu jamak takdim dilakukan di waktu sholat pertama dan jamak takhir dilakukan di waktu sholat kedua. Sekian dari ujian tengah semester saya. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.